Cleo pun berjalan menuju ruangan yang tadi ditunjuk oleh Bram. Namun langkah kakinya terhenti saat ia teringat sesuatu. Di mana Talia? Kenapa sejak tadi aku tidak melihatnya? Cleo menatap ke seluruh ruangan yang ada di lantai tersebut, namun sama sekali tidak melihat keberadaan wanita itu. Dia tadi lupa bertanya kepada Bram. Talia bekerja di bagian apa dan lantai berapa? Sudahlah, nanti aku tanyakan aja pada Kenan. Cleo pun memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan kerja Kenan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Oke, Cleo terdiam saat melihat pemandangan yang ada di depan matanya, di mana pria yang bersatu sebagai suaminya itu terlihat merangkul pundak Talia. Dengan kepala wanita itu berada di dekat Kenan. Pantas saja dari tadi, Cleo tidak melihat keberadaan Talia, karena ternyata wanita yang dicarinya berada di ruangan kerja suaminya. Kak Cleo? Talia mengangkat kepalanya yang bersandar di dada Kenan dengan wajah yang terkejut. Namun berbanding terbalik dengan hatinya yang merasa bahagia karena rencana yang disusunnya berhasil. Sementara Kenan yang berdiri di samping Talia nampak datar saat melihat kedatangan Cleo yang kini berdiri di hadapannya. Maaf, tadi kepalaku sedikit pusing dan Tuan Kenan membantuku saat hampir terjatuh. Jelas Talia panjang lebar, namun dengan harapan Cleopatra tidak mempercayai ucapannya. Oh, dengan cuek Cleo berjalan melewati Talia dan Kenan, berjalan menuju sofa yang ada di ruangan tersebut. Dia tidak tertarik dengan penjelasan yang Talia sampaikan, penjelasan yang entah mengapa memang benar atau tidak. Oh, kenapanya? Oh, gumam Talia dalam hati dengan wajah tidak percaya. Kau, pergilah. Kenan yang sejak tadi diam memerintahkan Talia keluar dari ruangannya. Baik Tuan, Talia segera keluar dari ruangan tersebut dengan penuh kekecewaan, karena rencananya untuk membuat Cleopatra marah dan membuat pasangan suami istri itu bertengkar gagal total. Sial, kenapa rencanaku tidak berhasil? Umpat Talia setelah keluar dari ruangan kerja Kenan, padahal dia udah menjalankan rencana yang disusun oleh Mom Sofia. Rencana yang dibuat dadakan saat Talia mengetahui kedatangan Cleopatra. Talia terus menggerutu hingga sampai di ruangan kerjanya. Dia masih tidak terima rencana Mom Sofia gagal total. Padahal Talia udah mempersiapkan semuanya dengan matang. Setelah mengetahui kedatangan Cleo dan Kailin tadi Bram. Sial, kenapa susah sekali membuat Cleo marah? Gerutu Talia. Dia segera mengambil ponselnya untuk menghubungi Mom Sofia, memberitahu ibu tirinya itu kalau rencana mereka untuk membuat Cleo marah dan bertengkar dengan Kenan gagal total. Bagaimana bisa gagal? Atau jangan-jangan aktingmu itu jelek sehingga Cleo tidak terpengaruh sama sekali? Sophia yang berada di mansion begitu marah saat mengetahui rencana yang disusunnya gagal total. Mom, Talia kesal karena disalahkan oleh Mom Sofia. Aku udah berakting dengan baik dan jatuh di samping Kenan tepat di saat Cleo masuk ke dalam ruangan. Tapi entah kenapa wanita itu justru tidak bereaksi apapun. Sophia menghela napasnya dengan kasar. Sudahlah, lupakan aja. Walaupun rencana kita gagal, setidaknya Cleo udah melihat kedekatan kalian kan? Iya, Mom. Talia menutup ponselnya. Sementara itu Sophia yang ada di dalam kamar melempar ponsel miliknya ke atas tempat tidur. Setelah memutus sambungan telepon dari Talia. Kalau terus seperti ini bisa gagal rencanaku untuk menyatukan Kenan dan juga Talia. Padahal semua udah kulakukan, termasuk memasukkan Talia bekerja di tempat Kenan agar mereka berdua dekat. Sophia bingung karena begitu susah membuat seorang Cleopatra cemburu dan membuat wanita itu bertengkar dengan putranya. Walaupun dia tahu pernikahan Kenan dan Cleo karena kesepakatan bisnis, yang berarti tidak ada cinta di hati mereka berdua. Tapi seharusnya wanita itu marah saat melihat suaminya didekati wanita lain. Bukannya justru biasa saja dan tidak peduli. Seandainya saja Cleopatra bisa dibodohi olehnya, sama seperti Talia, maka Sophia tidak akan susah payah membuat Kenan dan juga putri-putrinya itu bersatu. Justru dia akan mendukung hubungan Kenan dan Cleo karena tahu kekayaan keluarga menantunya
jauh di atas kekayaan milik putri-putrinya. Tapi sayang, Cleo bukanlah sosok menantu yang bodoh yang bisa dia peralat. Karena selama beberapa hari ini tinggal di Mansion Meyer, Sophia tidak berhasil mengambil hati Cleopatra. Yang ada, dia justru selalu mendapatkan sindiran-sindiran pedas dari menantunya yang tidak tahu diri itu. Sepertinya aku harus memakai cara yang lebih ekstrim untuk menghancurkan pernikahan mereka. Gumam Sophia dengan senyuman tipis di bibirnya. Sementara itu di dalam ruangan kerja milik Kenan, Cleo terus mengomel tanpa henti sejak Talia keluar dari ruangan tersebut. Dia menumpahkan semua kekesalannya pada Kenan yang duduk di sampingnya karena pria itu sudah membodohinya dengan memberikan kebebasan palsu. Sudah selesai? Tanya Kenan dengan datar setelah melihat Cleo terdiam. Aku belum selesai. Kau tahu, baru kali ini, perkataan Cleo menghilang ditelan angin setelah sesuatu yang kenyal menempel di bibirnya. Dan bukan hanya menempel, bibir itu mulai bergerak di atas bibirnya dengan sangat menuntut, hingga membuat Cleo terbuai dan ikut membalas ciuman tersebut. Cukup lama bibir mereka bertautan, hingga akhirnya terlepas saat keduanya kehabisan oksigen. Bibir ini lebih berguna jika dipakai untuk berciuman daripada mengomel tidak jelas. Kenan mengusap bibir seksi Cleopatra yang kini merah karena perbuatannya. Sialan kau! Cleo mengumpat hendak memukul dada bidang Kenan, namun pria itu lebih dulu menahan tangannya. Kau sebenarnya marah karena diikuti oleh pengawal dan Kailin, atau kau marah karena melihat aku dengan Talia? Tebak Kenan, karena setengah jam lamanya, Cleo marah-marah tidak jelas, hingga membuat telinganya panas. Tentu saja karena keduanya, ucap Cleo tanpa sadar, lalu menutup mulut dengan kedua tangannya. Wah ya ampun, kenapa aku berkata seperti itu? Tanya Cleo dalam hati. Dia tidak mengerti kenapa bisa menjawab keduanya. Di saat Cleo benar-benar marah, karena kebebasan yang dijanjikan Kenan hanya kebohongan belaka. Keduanya? Kenan menautkan kedua alisnya. Tidak, maksudku aku marah karena kau menyuruh banyak pengawal dan Kailin mengikutiku, bukan marah karena melihatmu dengan Talia. Cleo meralat ucapannya. Benarkah? Kenan menatap penuh selidik. Tentu aja, lagi pula, untuk apa aku marah melihatmu dengan Talia? Cleo tersenyum sinis untuk menutupi kegugupannya. Mungkin karena kau cemburu? Apa? Aku cemburu? Cleo tertawa terbahak-bahak. Ya ampun, Kenan Meyer, untuk apa aku cemburu pada kalian? Asal kau tahu. Cleo mengusap wajah tampan Kenan dengan perlahan. Jangankan Talia, bahkan 1000 wanita cantik yang dekat denganmu tidak akan membuat aku cemburu, ucapnya dengan penuh percaya diri. Kenapa? Tanya Kenan dengan suara beratnya dan penuh penekanan. Kenapa apanya? Kenapa kau tidak cemburu? Karena aku tidak mencintaimu. Begitu saja masa tidak mengerti? Cleo mendengus kesal tanpa memperhatikan raut wajah Kenan yang kini berubah dingin. Kenapa tidak mencintaiku? Kenan mengetatkan rahangnya. Entah mengapa mendengar Cleo mengatakan tidak mencintainya, membuat hatinya terasa terbakar oleh api amarah. Ada rasa tidak terima saat mengetahui Cleo tidak mencintainya. Padahal jelas-jelas tadi dirinya mengatakan pada Abram, tidak peduli Cleo mencintainya atau tidak. Karena kau begitu dingin untuk aku yang suka kehangatan, jawab Cleo dengan tersenyum lepas, membayangkan para mantan kekasihnya yang selalu bersikap hangat. Tak seperti Kenan yang dingin, irit bicara, irit berekspresi, semuanya serba irit. Bukankah setiap malam aku selalu menghangatkanmu? Kenan menarik wajah Cleo mendekat ke wajahnya. Ya ampun, Kenan Meyer, bukan hangat di atas ranjang yang aku maksud. Cleo hendak menjauh, namun pria itu semakin erat menyentuh wajahnya. Lepaskan, Ken. Kenan tidak menggubris perkataan Cleo. Kau harus mencintaiku, ucap Kenan dengan tegas, setelah melepaskan tautan bibir mereka. Untuk apa? Cleo yang kesal karena dicium dengan kasar, mendorong Kenan dengan penuh tenaga. Untuk apa aku mencintaimu, sedangkan kau sendiri tidak mencintaiku? Kenan diam, tidak bisa menjawab pertanyaan Cleo. Lihat, kau tidak bisa menjawab pertanyaanku, bukan? Cleo tersenyum sinis. Kau itu manusia egois.
yang ingin dicintai tapi tidak mau mencintai. Cleo yang kesal hendak berdiri dari tempat tersebut, namun tangannya ditarik hingga membuatnya jatuh ke pangkuan Kenan. Aku memang tidak bisa mencintaimu, tapi kau harus mencintaiku, dan ya, aku manusia yang egois. Kenan kembali melumat bibir wanitanya dengan sangat menuntut dan penuh gairah. Karena merasa kesulitan untuk melepaskan tubuh Cleo, dengan tidak sabaran, Kenan menarik paksa pakaian wanitanya hingga membuatnya sedikit robek, lalu melempar asal pakaian tersebut entah kemana. Tunggu, Ken. Cleo menahan wajah Kenan yang hendak menyentuh tubuh bagian atasnya. Kenapa kau tidak bisa mencintaiku? Kau sudah tahu jawabannya. Tidak, perkataan cinta hanyalah sebuah omong kosong, bukan sebuah jawaban. Cleo benar-benar ingin tahu kenapa Kenan begitu keras mengatakan tidak bisa mencintai. Karena perasaan cinta hanya akan membuat seorang terluka. Tapi Cleo terkejut saat tiba-tiba tubuhnya diangkat. Ken, kita mau kemana? Kenan tidak menjawab pertanyaan Cleo. Dia membawa masuk wanitanya ke dalam ruangan rahasia, yang letaknya masih dalam satu ruangan yang sama dengan ruangan kerjanya. Wow, ternyata seorang Kenan Meyer yang tidak bisa mencintai seorang wanita memiliki ruangan rahasia. Cleo tersenyum sinis saat direbahkan di atas tempat tidur luas yang berukuran king size. Dia tidak menyangka Kenan sama saja dengan para mantan kekasihnya yang memiliki ruangan rahasia untuk membawa para wanitanya. Sudah berapa banyak wanita yang kau bawa kemari? Kenan menautkan kedua alisnya, menatap wajah Cleo yang berada di bawahnya. Dia lupa bagaimana seorang Cleopatra yang pastinya tahu arti ruangan yang kini mereka tempati. Hanya 2 orang wanita, mantan kekasihku dan kau. Apa? Cleo langsung mendorong Kenan. Entah mengapa dia tidak terima mengetahui mantan kekasih pria itu pernah dibawa ke tempat tersebut, yang artinya Kenan pernah meniduri mantan kekasihnya. Dan yang lebih membuatnya tidak terima, Kenan pernah mempunyai mantan kekasih. Itu artinya pria itu pernah mencintai seseorang. Aku ingin keluar. Cleo hendak beranjak dari atas tempat tidur, namun lagi-lagi Kenan berhasil menahan langkahnya. Kenapa? Karena aku tidak suka berada di tempat bekas wanita lain. Kenan tersenyum tipis saat melihat wajah Cleo yang kesal. Tadi kau mengatakan tidak akan pernah cemburu, tapi mengetahui aku pernah membawa mantan kekasihku kemari, kau marah. Bukankah itu artinya kau cemburu? Aku itu tidak cemburu, aku hanya tidak suka berada di tempat bekas wanita lain. Cleo melepaskan diri dari dekapan Kenan. Sudah aku katakan bukan? Kau dekat dengan 1000 wanita cantik pun, aku tidak akan pernah cemburu. Cleo bergegas pergi dari tempat tersebut. Tujuannya hanya satu, yaitu mencari pakaiannya yang tadi dilepas oleh Kenan, dan segera pergi dari ruangan kerja pria itu. Tunggu, Cleo. Kenan menyusul langkah wanitanya, dan dia begitu terkejut saat pintu ruangan kerjanya dibuka di luar. Dengan sikap Kenan memeluk Cleo, membalikan tubuh wanitanya yang hanya mengenakan bra di bagian atas, agar tertutupi dan tidak terlihat oleh orang yang membuka pintu kerjanya. Kalian sedang apa? Kailin yang masuk bersama Bram menatap bingung saat melihat kakaknya memeluk erat seseorang yang dapat dipastikan itu Cleopatra. Tuan, Anda baik-baik aja? Bram pun ikut bertanya. Kalian keluar sekarang? Tapi kak, sekarang Kailin Meyer? Ucap Kenan dengan tegas. Dengan kesal, Kailin hendak keluar dari ruangan kerja Kak Kenan. Namun langkahnya terhenti saat mendengar perkataan kakaknya. Bram, cepat kau beli pakaian atasan untuk Cleo, dan ukurannya sama seperti Kailin. Baik, Tuan. Tidak perlu. Cleo menatap pada wajah Kenan yang terlihat bertanya kenapa. Ambil saja di bagasi mobil, tadi aku membeli beberapa pakaian. Jelas Cleo. Kau dengar, Bram? Cepat bawa kemari. Baik, Tuan. Bram segera pergi dari ruangan tersebut, karena tidak berani berlama-lama di ruangan di mana sang istri tuannya dipastikan tidak mengenakan pakaian. Untung saja aku tidak melihat anak Cleo telanjang. Kalau tidak, bisa habis kedua mataku ini dikeluarkan oleh Tuan Kenan. Gumam Bram dengan bergidik ngeri.